Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Hari ini kita akan membahas gimana sih caranya untuk menggambar area supply and demand. Nah, sebelumnya teman-teman untuk jangan lupa subscribe ya channel ini, kemudian klik tombol like, share juga video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaat atas video-video kami. Oke, gimana sih cara menggambar supply and demand? Nah, sebelum kita tahu gimana cara menggambar supply and demand, alangkah baiknya teman-teman juga harus tahu bahwa supply and demand itu merupakan bagian dari support and resistance. Nah, support and resistance itu apa sih? Support and resistance itu adalah level atau area di mana ada atau terdapat banyak order-order institusi di level tersebut, sehingga ada potensi terjadinya pembalikan harga ya. Jadi fungsinya teman-teman bisa menggambar area supply and demand adalah teman-teman ingin tahu di mana sih letak para institusi-institusi besar itu meletakkan pending ordernya, sehingga kita bisa entry di tempat yang sama dan menikmati pembalikan harga tersebut ya. Nah, support and resistance itu ada banyak ya. Beberapa di antaranya yaitu history high low ya. Itu menggunakan atau biasa saya sebut dengan classical support and resistance. Ya. Kalau teman-teman tahu higher high, higher low, higher high gitu kan. Nah, itu classical support resistance. Kemudian ada moving average ya. EMA biasanya pakainya. Itu biasa juga disebut dengan dynamic support resistance. Kemudian Fibonacci ya kan, golden ratio 0,618 itu juga support and resistance ya kan. Kemudian supply and demand. Nah, ini yang kita bahas ya kan. Supply and demand itu dibagi menjadi 4 area, yaitu drop base rally ya, atau DBR, rally base drop, drop base drop, sama rally base rally ya. Kemudian yang kelima yaitu trend line ya kan, dengan menghubungkan low ke low atau high ke high ya kan, itu bisa. Kemudian pivot point, nah ini juga support resistance ya kan. Nah, kita tidak akan bahas semuanya, kita hanya bahas supply and demand dan bagaimana sih cara menggambarnya dari masing-masing area tersebut ya. Saya nggak mau bikin teman-teman pusing, saya cuma ingin ngasih tahu gimana cara menggambar dengan konsep yang teman-teman tuh mudah ingat gitu ya. Oke, anggaplah ini chart ya teman-teman. Kalau teman-teman buka TradingView gitu ya. Nah, sorry. Nah, kemudian ada apa? Candlenya ya, dia sedang naik. Oh ya, kalau naik itu dalam konsep supply and demand itu disebut dengan rally ya. Dia sedang naik, sedang rally. Kalau dia sedang turun maka disebut dengan drop. Oke. Kalau naik itu rally, kalau turun itu drop. Nah, ini ya kan, candle itu sedang naik ya kan. Sedang naik, maka ini disebut dengan rally gitu kan. Dia sedang rally, kemudian harga tertahan. Nah, pada saat harga tertahan, kita biasanya menyebutnya dengan basing ya, atau membentuk base, karena dia sedang tertahan ya, nggak naik nggak turun. Nah, candle yang menahan candle setelahnya itu biasanya disebut dengan mother candle ya. Nah, permasalahannya apakah harga ini mau membreak out ke atas atau ke bawah gitu. Kalau harga membreak out ke atas, maka di area tersebut ya kan, teman-teman bisa lihat itu disebut dengan rally base rally ya.
itu area tersebut disebut dengan rally base rally. Kenapa? Karena rally, ya kan, harga sedang naik, kemudian dia basing, ya kan, kemudian dia naik lagi, makanya disebut rally base rally gitu. Kemudian harga ini ceritanya naik ya, naik, dan ternyata dia menahan harga lagi gitu kan, otomatis candle hijau tersebut disebut dengan mother candle ya. Nah, ternyata gitu kan, ternyata ceritanya dia itu tidak mampu naik, malah justru membreak out mother candle-nya ke bawah, ya kan. Jadi dia nggak kuat meneruskan rally-nya lagi, justru malah dia drop ke bawah. Nah, otomatis di area tersebut disebut dengan rally base drop. Jadi harga sedang rally, kemudian membentuk base, kemudian drop. Gini ya, makanya disebut dengan RBD. Nah, sekarang harga sedang drop, ya kan, ceritanya harga sedang drop, kemudian tertahan lagi. Nah, otomatis candle merah itu mother candle ya. Nah, dia mau naik atau turun. Kalau dia membreak out turun, ya seperti contoh tersebut, ya kan, otomatis itu breakout candle-nya, maka area ini disebut dengan drop base drop. Kenapa? Karena harga sedang turun, membentuk drop, ya kan, kemudian dia base, ya kan, dia nggak kemana-mana, tertahan, dan langsung drop, dan makanya namanya drop base drop. Kemudian ternyata harga tertahan lagi, teman-teman, gitu kan. Ceritanya ini harga tertahan lagi, otomatis candle merah itu namanya mother candle ya. Nah, ini pertanyaan mau naik atau turun, gitu kan. Kalau turun, maka dia membentuk drop base drop baru, gitu kan. Tapi ya, dalam hal ini ternyata dia naik, ya, membreak out mother candle-nya, dan dia naik, otomatis ini disebut dengan drop base rally, ya. Ya, semoga sampai sini teman-teman paham ya. Jadi drop, kemudian dia membentuk base, ya kan, atau sideways, kemudian dia rally naik, ya kan. Jadi ada 4 area dalam supply and demand, yaitu rally base rally, rally base drop, drop base drop, dan drop base rally, gitu ya. Tentunya masing-masing area itu punya kesempatan yang sama, punya kesempatan untuk membalikan harga, karena biasanya institusi-institusi besar itu meletakkan pending ordernya di situ. Nah, masing-masing area itu biasanya punya kayak odds-nya sendiri gitu ya. Jadi mereka punya skornya sendiri untuk apakah mereka bisa membalikan harga dengan signifikan atau tidak. Nah, biasanya itu ada ciri-cirinya. Mana sih area-area yang dia tuh kalau misal kita kita taruh pending order di situ, maka dia akan membalikan harga secara signifikan. Itu ada. Nah, cuman kita tidak akan bahas di sini. Saya di sini cuma membahas konsep dasarnya aja supaya teman-teman ngerti ya. Konsep supply and demand itu sendiri ya. Jadi kalau misal ada yang menggambar supply and demand, teman-teman nggak ragu gitu, karena teman-teman sudah bisa menggambar supply and demand itu sendiri. Oke, sekian dulu ya. Untuk video-video yang lain kita juga akan bahas tentang supply and demand lebih dalam lagi, cuman ini konsep dasarnya aja. Jadi tetap tonton terus video-video dari Jadi Trader. Makanya teman-teman harus subscribe dan klik tombol like video ini, ya kan, dan share juga video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaat atas video-video yang saya upload gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya Aditya Golda, mohon undur diri dulu. See you for the next video and goodbye.